Halo, Bapak Ibu masih semangat ya? Ya, kita ice breaking sebentar ya. Mau? Iya mau. Kalau 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Banyak yang salah apa betul? Oke, sekarang kita bersama-sama ya, Mbak Titi. Kita bersama-sama semua ya. Satu kali lagi ya kita mempraktekkan gerakan tadi ya. Oke, mau pelan apa yang mau yang cepat? Cepat. Oh yang cepat. Wih, hebat ya. Oke, cepat ya. Oh cepat banget. Saya Bu ambekan sing nyanyi gak kuat. Oke, 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini tadi ceritanya mengetes bapak-bapak ya. Masih IQ-nya masih bagus apa enggak? Gitu loh. Oh iya, berarti sehatnya masih gitu ya Pak? Masih lincah gitu Bu ya? Alhamdulillah. Walah, saya senang hidup sehat bersemangat. Mbak Titi, belum tak? monggo. Baik Bapak Ibu, kita maaf dokter ya. Lucu ya dok. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penyampaian paparan yang akan mengupas tuntas tentang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes kepada Dr. Ari Kristi, SPPD. Disilakan. Silakan dok. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Ari Kristi Mulyono. Saya internis di Rumah Sakit Premier Surabaya. Merupakan kehormatan bagi saya. Saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi Ibu Yanti sudah menjelaskan tentang diet pada pasien-pasien diabetes mellitus. Mungkin ini sekilas nanti Bapak akan paham tentang diabetes mellitus itu apa sih, kemudian masih bisa dicegah atau tidak, kemudian bagaimana caranya kalau kita sudah menderita diabetes mellitus, itu gimana sih caranya supaya tetap sehat. Tadi kan sudah ya ice breakingnya sehat dan bersemangat. Nah itu tujuan kita pada siang hari ini. Baik, ini sedikit kurikulum vitae saya, slide. Ya, boleh dibantu slide-nya ya. Baik. Nah, hidup sehat berdampingan dengan diabetes mellitus. Dulu diabetes mellitus tidak terlalu banyak. Sekarang semakin lama semakin banyak. Sehingga kita harus berdamai dengan diabetes mellitus dan kita harus hidup berdampingan dengan diabetes mellitus. Nah, kita lihat ternyata bukan hanya Indonesia saja, tapi ini merupakan masalah di seluruh dunia. Kita di Southeast Asia ya, 90 juta, di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika Selatan, di Pasifik Barat. Semua ada pasien diabetes. Ini kondisi 2021. Slide. Nah, ini kondisi 2021 dan ini diperkirakan 2045. Kita lihat Indonesia di peringkat kelima. 2021 19,5 juta pasien dengan diabetes mellitus. Diperkirakan 2045 28,6. Nah, ini semua sama. Semua negara juga mengalami hal yang sama, kenaikan. Baik, slide. Sehingga diabetes ini adalah suatu penyakit yang serius.
Penyakit yang kronis, kondisi kronis. Kalau kondisi kronis itu kondisi yang berlangsung dalam waktu lama. Kalau kondisi akut itu misalnya batuk pilek, batuk sembuh. Nah, itu akut. Kalau kronis itu kita akan bersama-sama terus dalam waktu yang lama. Mungkin tidak sembuh, ya. Nah, itu merupakan suatu kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Insulin adalah hormon yang memasukkan gula darah ke dalam sel. Kondisinya kurang insulin atau insulinnya cukup tapi tidak efektif. Tidak efektif. Tipe 1 ini pada anak-anak ya, tidak bisa dicegah. Kalau diabetes mellitus tipe 1 tidak bisa dicegah. Dia membutuhkan insulin untuk survive, untuk bisa hidup itu dia membutuhkan insulin. Itu diabetes mellitus tipe 1. Kalau diabetes mellitus tipe 2 ini sebagian besar 90% pasien diabetes adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini bisa dicegah, bahkan diperlambat. Bisa ternyata berdasarkan bukti-bukti yang ada sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang bisa sampai sembuh. Nah, kondisi prediabetes ini adalah suatu istilah seperti lampu kuning ya. Kalau diabetes mellitus sudah lampu merah. Prediabetes ini adalah lampu kuningnya. Awas loh, hati-hati loh, ini sudah mulai loh, ada tanda-tandanya gitu ya. Nah, ternyata wanita hamil ini juga ada yang namanya gestasional diabetes. Pasti pernah tahu ya, hamil kemudian diabetes. Nah, itu namanya gestasional diabetes. Sehingga bayinya ini akan besar dan resiko kehamilan dan resiko saat melahirkannya akan lebih besar dibandingkan wanita hamil tanpa diabetes. Slide. Nah, ini juga infografis saja. Ternyata 1 dari 10 orang dewasa menderita diabetes mellitus. Nah, ini kita bisa bayangkan ternyata besar loh diabetes mellitus ini masalahnya. Nah, 1 di antara 2 tidak terdiagnosa diabetes. Jadi sebetulnya ada 2 pasien diabetes, tapi yang terdiagnosa baru 1. 1 di antara 9 ini ada gangguan toleransi glukosa. Ini yang dikatakan prediabetes tadi ya. Kemudian 1 dari 18 juga gangguan gula puasa. Kemudian 1,2 juta orang anak-anak dan dewasa muda ini ya, itu ternyata punya diabetes mellitus tipe 1. Kosnya juga besar. Dan 3 dari 4 ini pasien diabetes tinggal di low and middle income. Ternyata banyak ya, 3 dari 4 loh yang low dan middle income. Kematiannya juga besar. Slide. Nah, jadi dewasa muda 20 sampai 79 tahun, sekian banyak yang menderita diabetes tahun 2021 dan diperkirakan meningkat 2030 dan meningkat lagi 2045. 3 dari 4 ada tinggal di daerah low dan middle income countries. Kemudian kematiannya 1 dari setiap 5 detik kematian akibat diabetes mellitus. Ya, slide. Nah, ini juga tampak ya bahwa semakin lama semakin meningkat. Ini data real sampai 2021. Dokter, ini data prediksi. Maaf, ada azan, kita break sebentar guys. Ini juga ya, ada reseptor insulin, sel ini ada reseptornya, insulinnya nempel. Insulin berikatan dengan selnya, kemudian insulin memasukkan gula ke dalam sel. Gula darahnya jadi normal karena gulanya dimasukkan ke dalam sel. Ya, slide. Nah, ini kalau diabetes mellitus tipe 1 kurang insulin sehingga gulanya nggak bisa masuk ke sel, gulanya banyak di darah, gula darahnya jadi tinggi. Slide. Ini untuk diabetes mellitus tipe 2. Nah, insulinnya banyak tapi resisten, terjadi resistensi insulin tadi sehingga sama gulanya tidak bisa masuk ke sel. Akibatnya gula darahnya juga tinggi. Ya, slide. Nah, tadi saya menjelaskan tentang pankreas dan insulin. Nah, ternyata yang menyebabkan gula darah tinggi bukan hanya pankreas, organ lain juga berkontribusi. Usus, liver, otot, otak, ginjal, dan lemak. Nah,
ini semua akan menyebabkan terjadinya gula darah. Jadi ternyata tidak sesederhana itu ya. Baik, slide. Nah, ini perjalanan dari diabetes mellitus. Saat ada keluhan, ternyata prosesnya itu sudah mungkin 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, 15 tahun sebelumnya. Jadi saat sudah terdiagnosa diabetes, saat ada keluhan, itu sel beta, ini yang tadi memproduksi insulin dalam pankreas, fungsinya itu tinggal hampir 50% saat terdiagnosa. Sehingga ini banyak yang bisa kita lakukan saat ini saat prediabetes ya. Banyak yang bisa kita lakukan saat ini supaya, makanya yang kita judulnya adalah pencegahan ya, supaya tidak jadi diabetes beneran. Saat prediabetes ini masih banyak yang bisa kita lakukan ya. Dan ini Bapak Ibu lihat ya, bahwa semakin usia maka organ-organ juga semakin menua, fungsinya semakin turun, insulin level jadi jumlah insulin juga semakin lama semakin turun, sehingga memang naturalnya adalah semakin lama orang diabetes akan semakin sulit kontrol gula darahnya gitu ya. Baik, mari slide berikutnya. Siapa saja sih yang berisiko terkena diabetes? Riwayat keluarga tadi ya 20%. Kegemukan, lingkar pinggang besar. Karena apa? Karena kegemukan ini sel lemak tadi ya yang berkontribusi terhadap diabetes. Sel lemak itu dia akan produksi hormon-hormon juga. Jadi sel lemak itu bukan hanya dia nempel aja di tubuh, tapi dia memproduksi hormon-hormon yang membuat resistensi insulin. Nah itu ya. Inaktivitas fisik, sedikit gerak, gula puasa atau 2 jam sudah makan lebih dari normal. Ini yang tadi dikatakan prediabetes. Diabetes saat hamil, pernah melahirkan bayi di atas 4,5 tahun, usia tua, menderita hipertensi, hiperkolesterolemia, orang-orang stres, wanita yang menderita penyakit, ini PCOS ya, ini juga resiko mengalami diabetes kemudian hari, kemudian ras-ras tertentu. Jadi orang-orang yang seperti ini harus lebih hati-hati. Ya, baik. Slide. Gejalanya yang jelas itu ya, sering kencing, tiba-tiba berat badan turun, kemudian mungkin saya luka kok nggak sembuh-sembuh dok, saya takut diabetes. Ya betul, itu salah satunya. Kemudian lapar terus, ada sexual problem, terus nggak jelas ya penglihatannya, ketajaman matanya juga nggak jelas. Sering-sering infeksi, kemudian kesemutan-kesemutan, rasa tebal, kemudian sering haus. Slide. Nah, gula yang rendah dengan gula yang tinggi kadang kita tidak bisa membedakan. Oleh karena itu tetap diagnosanya adalah dari pemeriksaan gula darah. Slide. Nah, yang gejala klasiknya adalah sering kencing, kemudian sering haus, kemudian makan banyak tapi berat badan turun. Kalau ini sudah jelas sekali diabetes, tapi yang kita mau cari adalah yang sebelum-sebelumnya, jadi supaya tidak jadi diabetes beneran. Nah, jadi kadang pasiennya akan bilang, iya dok saya kencing banyak, soalnya memang saya minumnya banyak, jadi pasti kencingnya banyak. Padahal yang terjadi adalah kalau gula dalam darah tinggi, maka akan sering kencing, karena gula itu kan narik air ya. Jadi dia pasiennya akan sering kencing lah, karena kencingnya banyak, akibatnya dia minumnya banyak. Gitu. Sebetulnya yang terjadi adalah itu. Nah, kenapa kok dia banyak makan? Karena tadi ingat bahwa insulinnya kan nggak bisa masuk nih, gulanya nggak bisa masuk, sehingga sel-selnya itu lapar kan nggak dapat makanan, sehingga berat badannya malah tambah turun. Tapi kalau kondisi ini biasanya gulanya sudah jelek, gulanya tinggi sekali, 400, 500 seperti itu. Nah, untuk diagnosanya tetap dari selain keluhan ya ada pemeriksaan laboratorium, yaitu gula darah puasa lebih dari 126, 2 jam makan lebih dari 200, gula acak lebih dari 200, dan HbA1c lebih dari 6,5. Ini itu atau loh Bu. Jadi bukan semuanya ini terpenuhi baru bisa didiagnosa diabetes, itu tidak ya. Karena apa? Karena begini, biasanya kan kalau mau nge-lab nih Bapak Ibu kan ada jadwal medical check up ya rutin. Nah, waktu sudah tahu jadwal saya minggu depan, saya mulai sekarang mau makannya dibenerin. Nah, makannya dibagusin, mangga sudah nggak mau makan, mangga, sawo apa semua nggak makan. Nah, sehingga waktu diperiksa gulanya bagus, gula puasa bagus, 2 jam makan bagus, 2 jam makan, Bu nanti ya makan, nanti 2 jam kembali, 2 jam lagi balik.
Nah pasti tuh makannya cuma apa? Makan roti sedikit, makan nasi 2 sendok. Ya pasti 2 jam makannya bagus kan gitu. Tapi HbA1c ini yang tidak bisa dibohongi. HbA1c ini kadar gula yang terikat pada hemoglobin, pada sel darah merah. Sehingga dia umurnya 3 bulan. Jadi ini rapotnya gula dalam 3 bulan, rapot 3 bulanan itu loh Bu, kayak anak-anak itu ya. Sehingga nanti kita lihat kalau HbA1c-nya lebih dari 6,5, berarti sebetulnya rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir itu sekitar di atas 180-200 gitu ya. Namun sebagian pasien diabetes tidak ada gejala sama sekali dan baru diketahui saat pemeriksaan laboratorium. Karena diabetes itu tadi ya, yang ini itu kalau gulanya jelek sekali. Kalau gulanya cuma 200-an, nggak ada keluhan pasiennya itu. Itu yang jeleknya di situ. Sehingga pentingnya medical check up di atas 45 tahun ya. Nah itu perlu mulai medical check up. Nah di Premier bisa dikerjakan ya. Mari slide berikutnya. Nah ini sama prinsipnya, ini sama tadi. Ya slide. Nah, prediabetes ini kondisi yang tadi ya. Kalau diabetes itu gula puasanya di atas 126. Kalau orang normal gula puasanya di bawah 100. Nah, antara 100 sampai 126 ini yang disebut gangguan gula darah puasa terganggu. Itu prediabetes. Atau gula 2 jam makan. Normalnya itu di bawah 140. Yang dikatakan diabetes kalau di atas 200. Nah, antara 140 sampai 200 itu yang namanya gula darah terganggu. Toleransi gula darah terganggu itu prediabetes. Kemudian HbA1c normalnya itu di bawah 5,6, yang dikatakan diabetes di atas 6,5. Di antaranya namanya prediabetes gitu. Oke, ya. Berikutnya. Fakta pentingnya adalah diabetes mempunyai komplikasi yang serius. Bisa prematur dying ya. Nah, stroke, kebutaan, serangan jantung, gangguan ginjal, amputasi, penyebab utamanya. Komplikasinya sekitar 6,7 juta dewasa ya. Ya, slide. Nah, komplikasi itu dibagi 2, komplikasi pembuluh darah kecil sama komplikasi pembuluh darah besar. Komplikasi pembuluh darah besar itu stroke, sakit jantung sama amputasi tadi. Itu komplikasi pembuluh darah besar, pembuluh darah yang besar-besar. Ini akan terjadi bahkan baru terdiagnosa saja sudah bisa mengalami hal ini. Kenapa? Ya karena sebetulnya waktu terdiagnosa prosesnya itu loh sudah 5-10 tahun yang sebelumnya yang tadi saya sebutkan itu ya. Sehingga ini tuh walaupun baru terdiagnosa atau bahkan kadang ada pasien datang dengan stroke dan baru tahu kalau diabetes. Nah, sehingga ini harus hati-hati. Sedangkan kalau komplikasi mikrovaskular, komplikasi yang kena ke mata, ke ginjal, ke saraf, yang rasa tebal, rasa baal, rasa kesemutan, ini adalah komplikasi jangka panjang ke pembuluh darah kecil-kecil yang di ujung-ujung jari. Nah itu komplikasi jangka panjang. Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun mengalami diabetes akan mengalami hal ini. Oleh karena itu pasien diabetes memang minum obat mungkin akan lama ya, mungkin seumur hidup minum obat. Dok, saya minum obat seumur hidup nanti ginjal saya rusak, saya tidak mau. Nah, tapi ternyata hati-hati loh, justru kalau gulanya tidak terkontrol, maka justru akan sakit ginjal. Nanti kita lihat di belakang. Mari slide. Nah, komplikasinya urutan ke-6 penyebab kematian, resiko serangan jantung dan stroke 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tanpa diabetes. 50% pasien cuci darah adalah akibat diabetes. Penyebab amputasi tersering pada kasus non-trauma, 2,6% kebutaan, dikaitkan dengan disfungsi ereksi, infeksi, mudah infeksi, gangguan tulang sendi, resiko kanker. 1 dari 3 penderita diabetes mempunyai kelainan kulit. Nah, hampir seluruh tubuh ya terdampak diabetes mellitus. Ya, slide. Bagaimana mencegahnya? Nah, mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Tadi kita katakan bisa nggak dicegah? Bisa. Kalau sudah tahu ada riwayat keluarga, maka lebih dini. Jangan gemuk-gemuk, mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Caranya gimana? Ya diet, olahraga, dan healthy lifestyle. Olahraga minimal 30 menit secara teratur. Intensitasnya itu intensitas sedang loh ya. Jadi bukan hanya cuma jalan-jalan di mall. Itu nggak dianggap walaupun dari pagi sampai sore. Itu nggak dianggap. Jadi harus jalan cepat. Yang nggak sambil
bisa ngobrol kanan, ngobrol kiri, itu nggak dianggap semua, nggak dihitung olahraga. Intensitas sedang minimal 5 hari dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu itu 150 menit targetnya. Kemudian pengaturan pola makan, tadi sudah ya, hindari gula, lemak jenuh, pola makan sehat. Stop merokok, alkohol, cukup istirahat. Nah, cukup istirahat. Tidur pun diatur oleh guideline American Diabetes Association itu mengatur sampai tidurnya 6 sampai 9 jam per hari. Nggak boleh kebanyakan, tidak boleh kekurangan. Itu regulasi gula darahnya kalau dibandingkan ya itu lebih jelek. Jadi tidur 6 sampai 9 jam per hari. Dan tidurnya itu tidur malam, bukan orang-orang yang banyak ya orang-orang yang kerjanya malam. Makanya kita kalau kerja shift itu sebetulnya profil gulanya tidak sebaik orang-orang yang hidupnya teratur. Orang yang kerjanya malam, tidurnya tengah malam, bangunnya agak siang dibandingkan dengan orang yang bangun pagi, mungkin pagi sudah subuhan, terus nanti malam jam 8, jam 9 sudah istirahat, itu profil gulanya lebih bagus yang early bird. Yang bangun pagi tidur lebih cepat, itu lebih bagus. Padahal dengan jumlah yang sama loh, 6 sampai 9 jam loh. Pindah jam aja sudah berbeda. Nah, kemudian kurangi stres. Stres yang kronis itu juga profil gulanya tidak baik. Kalau stresnya jarang-jarang ya, misalnya mau ujian, stres kan habis ujian selesai. Tapi kalau stres yang kronis biasanya kerja yang jadi stresnya itu berlangsung terus, itu pola gula darahnya juga kurang baik. Check up teratur ya untuk mendapatkan yang tidak ada keluhan. Ya, slide. Nah, pilar tata laksananya 1 dia diabetes, tadi ya Bu Yanti sudah jumlah jenis jadwal, olahraga, obat diabetesnya atau insulinnya harus teratur, edukasi dan motivasi, kemudian evaluasi berkala. Secara mandiri punya alat cek sendiri ya, dan konsultasi ke dokter. Pengobatan akan berhasil kalau pasien mengerti tujuannya dan disiplin. Dokter dan tim medis melakukan edukasi dan evaluasi pada pasien dan dukungan keluarga dan lingkungan. Ini ya penting. Kalau misalnya bapaknya menderita diabetes mellitus, kemudian anak-anaknya suka makan mangga, mangganya ditaruh di meja, ya pasti diambil, ditaruh di kulkas, ya pasti diambil gitu ya. Jadi sama-sama lah kita kompakan satu keluarga untuk mendukung diabetesi ini supaya pola hidupnya lebih sehat. Ajak sama-sama, kalau olahraga sama-sama itu kan mungkin jadi senang ya, banyak temennya gitu ya. Demikian, jadi dukungan keluarga dan lingkungan juga penting. Slide. Tadi sudah ya jumlah, jadwal, jenis. Slide. Nah, ini gampang-gampangannya supaya ingat dengan gampang. Karbohidrat, cuman boleh 1 genggam tangan. Tangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau ibu nggak boleh pakai tangannya bapak, lebih besar. Jadi tangannya sendiri-sendiri, ini untuk karbohidratnya maksimal. Kemudian proteinnya cuma 1 genggam begini ya. Ini kondisi diabetes tanpa penyakit lain loh ya. Kalau diabetes sudah kena ginjal ya lain lagi. Diabetes sudah kena kolesterol tinggi ya lain lagi ya. Sayuran sebanyak mungkin. Kecuali kalau pasiennya dengan tambah plus asam urat, ya itu nanti lain lagi. Kemudian lemaknya cuma sejempol sini saja. Gampang-gampangannya sih seperti ini. Tadi detailnya sama Bu Yanti ya. Ya, berikutnya. Jadi intinya sama, tadi Bu Yanti juga bilang bahwa serat. Kalau sayurnya banyak kan lapar nih, makan cuma segini aja, kerjanya berat, lapar. Gimana caranya supaya tidak cepat lapar? Makan serat. Serat itu akan menjaga tubuh kenyang lebih lama. Slide yuk. Ya, slide berikutnya. Nah, banyak makan yang mengandung antioksidan, makan yang mengandung serat, kemudian makan dengan indeks glisemik yang rendah. Slide. Waktu, nah tadi ya sempat ada yang tanya tentang waktu. Betul sekali yang Bu Yanti katakan. Orang diabetes kita mikir juga, itu juga mempermudah dokternya untuk ngatur obatnya di mana. Nah, orang diabetes sudah minum obat, kalau makannya tidak teratur kita yang bingung. Terus gimana dikasih obat nanti orangnya nggak makan nanti ngedrop, dikasih obat sedikit orangnya makannya banyak nanti juga terlalu tinggi. Jadi dengan seperti ini gula darah itu stabil dalam darah, nggak naik turun gitu, itu akan mempersulit juga. Jadi
harus ada sarapan tapi porsi kecil, makan siang, makan malam. Di tengah-tengahnya dikasih snack, tapi ya dipilih tadi ya jumlah, jenis, jadwal. Jenisnya ya harus dipilih. Ya, slide. Nah, ini tadi ya dikatakan bahwa ternyata organ-organ bukan hanya pankreas saja yang berpengaruh pada diabetes, ternyata organ-organ lain. Dan obat yang kita punya itu sudah cukup banyak, sehingga kita bisa menterapi Bapak dan Ibu sekalian sesuai kondisi Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi kita terapi secara personalized, dan kita juga pasti akan menanyakan ke Bapak pengennya apa sih? Dok, saya kalau disuruh makan begini, saya menderita dok, nggak bisa saya, gitu, nggak bisa kerja, saya jadi lemes. Nah, sehingga kita akan makanya kenapa kok kontrol penting, konsultasi penting. Bapak pengennya apa? Saya pengen makannya seperti ini, ya wes. Bapak makannya seperti ini, tetap kita batasi, tapi dengan jumlah yang cukup ya, misalnya supaya suka makan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi kesepakatannya adalah ya udah obatnya saya tambah ya gitu. Jadi kadang ada orang-orang yang seperti itu. Saya nggak bisa kalau makannya cuma segini. Ya sudah obatnya kita tambah ya, nggak apa-apa ya. Bapak boleh makan segitu, tapi obatnya kita tambah. Supaya tujuannya targetnya tercapai, target gula darahnya. Jadi kualitas hidup bagus, tapi dengan gula darah yang bagus. Ya, slide. Jadi obatnya itu banyak sekali kok Bu. Bapak, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Nah, targetnya itu ini loh, yang kita mau. Gula puasa 80 sampai 130, 2 jam makan 80 sampai 180, gula darah sebelum tidur sekian, HbA1c di bawah 7. Ini berdasarkan Indonesia ya, per KMI. Kalau di luar negeri kadang ada yang minta di bawah 6,5. Nah, tensi, kolesterol ini semua ada targetnya. Ini tujuannya supaya tetap sehat. Ya, slide. Nah, ini tampak bahwa semakin tinggi HbA1c, tadi ya targetnya kan 7 nih. Nah, semakin tinggi HbA1c, maka resiko-resiko komplikasinya ya ini ke mata, ini ke ginjal, ini ke saraf, ini ke ginjal. Semakin tinggi. Jadi gula darah yang semakin tinggi, komplikasinya juga akan semakin tinggi persentasenya. Slide. Nah, ini ya, jadi diabetes ini diabetes kontrol, jadi gula darah yang terkontrol itu sangat berperan. Dilihat ya, bahwa setiap 1% penurunan dari HbA1c, jadi misalnya dari 10 jadi 9 saja, penurunan 1% saja, resiko amputasi berkurang 43%. Resiko gangguan mikrovaskular ini yang tadi saraf, ginjal, mata itu berkurang 37%. Resiko katarak berkurang 19%. Resiko sakit jantung berkurang 16%. Ini juga sakit jantung. Ini gagal jantung. Ini serangan jantung 14%. Resiko stroke berkurang 12%. Penurunan 1% saja. Ya, jadi kontrol gula darah yang terkontrol ini sangat penting. Ya, slide. Ya, ini juga sama, menekankan juga sama. Penurunan HbA1c akan menurunkan resiko komplikasi-komplikasi ini. Ya, ini yang terakhir kayaknya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, saya kembalikan ke MC. Silakan Bu. Boleh. Ya, boleh. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. 5 ya, 2. Silakan. Oke. Siapa dulu? Banyak. Terima kasih. Banyak Ibu. Enggak, silakan Ibu. Terima kasih. Nama saya Sri Setiawati, umur 61 tahun. Kena diabetes umur 50 tahun. Yang jadi masalah saya itu nggak makan tambahan gula, hanya nasi sama buah, itu udah tinggi. Tadi itu dites tuh 337. Dan lagi Dok,
saya kalau melihat orang banyak ini langsung darah tinggi saya itu naik. Nggak tahu, nggak pernah kumpul orang. Terima kasih. Jadi harus sering kumpul-kumpul ya Bu ya. Jadi begini, saya makan nasi dan buah saja gula darahnya naik gitu ya. Satu, mungkin gula darah bondonya ya Bu ya, modalnya Ibu gula darah puasanya berapa. Kadang ya itu tadi ya, seiring usia gula darah semakin sulit dikontrol. Ada yang mungkin amit-amit ya jangan sampai, ada yang gula puasa saja di atas 200. Artinya apa? Artinya enggak makan aja lo gulanya sudah 200. Ya normalnya kan di bawah 100. Apalagi nanti makan, pasti gula darah akan lebih tinggi lagi kan. Nah sehingga kenapa kok gula darah puasanya bisa sekian? Ya mungkin karena fungsi organnya sudah kurang baik. Baik itu liver, baik itu lemak dan lain-lain itu sudah kurang baik sehingga gula darah puasanya saja itu sudah di atas 200. Satu itu ya Bu ya, gula darah puasanya berapa. Yang kedua, nasi dan buah itu juga suatu karbo. Karbohidrat karbohidrat itu sumbernya dari gula gitu. Sehingga tadi kan disampaikan nasi putih sama beras merah ya lebih rendah gulanya adalah beras merah dibandingkan nasi putih. Sekarang masalah buah. Buah itu nggak apa-apa, saya nggak makan nasi kan, saya makan buah aja. Ternyata buah itu juga tidak sembarangan. Tadi mungkin Bu Yanti sudah menjelaskan ya. Buah itu kalau buah-buah seperti mangga, coba Bapak makan, apa nggak manis? Nah, apakah manisnya beda dengan manisnya gula? Sama. Jadi buah pilih yang tidak manis. Misalnya seperti apel atau pir, itu kan banyak airnya tapi kurang manis ya. Kalau mangga, durian, kelengkeng, waduh itu kan gulanya jelas tinggi ya. Nah untuk mudanya kan bingung nanti loh, terus saya boleh makan apa? Pisang boleh enggak Bu? Boleh enggak Dok? Semangka boleh enggak Dok? Pepaya boleh enggak? Nanti kalau saya enggak makan pepaya saya enggak bisa BAB. Nah boleh pisang 1 hari 1. Tapi sekarang pisang itu kan ada gradasinya ya Bu ya. Pisang mentah sampai pisang yang matang sampai berbonyok-bonyok. Nah pasti gula darahnya juga berbeda. Ya, jadi pilih pisang yang masih agak mentah sehingga dimakan itu kan tidak terlalu manis nih. Nah, seperti itu. Demikian pula pepaya. Mungkin pilih yang masih agak mentah sehingga tidak terlalu manis. Tapi kalau sudah mangga, durian itu sudah jelas manisnya gitu. Dan kalau misalnya Ibu punya alat cek gula darah ya di rumah, kadang-kadang pada pasien-pasien yang gula darahnya sulit dikontrol, kalau punya alat cek gula darah itu akan sangat menolong, karena menolong buat dokter sama menolong buat pasiennya. Nanti kalau Ibu cek gula gitu ya, tuh kok naik, aku habis makan apa ya? Nah pasti akan terpatri tuh di pikiran. Oh berarti kalau saya habis makan ini gulaku naik, kalau habis makan itu gulaku kan naik. Jadi akan lebih mudah untuk ngatur saya harus makan apa sih gitu ya. Anggur boleh, tapi jadi buah yang kecil-kecil itu ya Bu, anggur, duren, duku, kelengkeng itu sebaiknya tidak banyak-banyak. Jadi paling 1 hari cuma boleh 3-5 butir saja. Soalnya itu kan kecil ya Bu, enggak apa-apa, enggak kerasa 1 kilo sendiri gitu. Ya, jadi itu gula yang tersembunyi di dalam buah gitu. Sebetulnya itu gula juga ya. Jadi Ibu harus kontrol lebih teratur ya. Jadi jangan biarkan gula darah terlalu tinggi terlalu lama karena komplikasinya kan sudah jelas gitu. Jadi rajin-rajin harus mengatur gula darahnya. Ya, mungkin ada sampun Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan. Maaf ya Bu ya. Silakan Bapak. Bisa Pak. Gitu. Terima kasih. Yang saya tanyakan, apakah dalam pemeriksaan gula darah diapit dengan bilirubin? Kedua, apa penyebab bilirubin tinggi? Ya. Naik terus. Kemudian bagaimana cara menurunkan bilirubin? Dan akibat kalau bilirubin tinggi terus itu apa? Terima kasih. Ya baik. Ya, diabetes dengan bilirubin sebetulnya kalau secara langsung tidak ada hubungannya Pak. Nah, tapi secara tidak langsung, misalnya begini, pasiennya diabetes, kemudian plus kolesterol, sehingga terjadi perlemahan hati jadi pengerasan hati, sirosis, nah sirosis bisa bilirubinnya tinggi. Kalau dikaitkan seperti itu.
Tapi ada kalanya tidak ada kaitannya pasiennya diabetes dengan bilirubin tinggi, misalnya bilirubin tingginya karena hepatitis, ya lain sama sekali ya Pak ya, begitu. Jadi ada bisa nyambung tapi tidak secara langsung, bisa sendiri-sendiri. Nah, gimana cara menurunkan bilirubin? Tentu saja sesuai dengan penyakit dasarnya. Kalau karena hepatitis ya hepatitisnya diobati. Kalau bilirubinnya tinggi karena reaksi obat, ya obatnya dihentikan seperti itu. Kalau bilirubinnya tinggi karena batu empedu kemudian nyantol di saluran empedu sehingga bilirubinnya tinggi, ya batu empedunya yang diobati. Demikian Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan monggo. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama, tadi Ibu menjelaskan ya, gula darah itu tinggi karena gula-gula dalam darah tidak bisa terserap dalam sel. Betul. Jadi faktor-faktor apa saja penyebabnya sehingga sel ini tidak bisa menyerap gula dalam darah sehingga gula dalam darah tetap bergentayangan dalam darah itu. Betul sekali. Satu. Ya. Yang kedua, ya. apakah obat diabetes yang di orang-orang atau di Amerika misalkan ya, itu sama persis dengan orang-orang yang di Indonesia yang di tropis ya, alamnya berbeda gitu. Ya. Makanan juga berbeda, berbeda. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Kalau boleh ditayangkan slide yang ada obat-obatnya tadi ya. Yang ada organ-organnya dan ada obatnya. Nah, pertanyaan pertama, kenapa kok gula di luar enggak bisa masuk? Ya, itu yang diabetes mellitus tipe 2 itu seperti itu, Pak. Jadi insulinnya itu jumlahnya cukup, tapi dia tidak bisa bekerja ke sel. Dia enggak bisa menempel ke reseptornya sel. Mungkin slide yang awal dulu aja ya. Slide yang awal yang ada gambar pankreasnya. Nah, betul. Satu lagi slide berikutnya. Nah, ini Pak. Jadi diabetes mellitus tipe 2 itu ini. Yang Bapak sampaikan tadi itu ya seperti ini. Jadi insulinnya itu cukup, pankreasnya itu organnya masih bagus, tapi tidak bisa bekerja efektif. Kenapa? Salah satunya adalah obesity. Resistensi insulin itu patofisiologi dari diabetes mellitus tipe 2. Satu, obesity, kegemukan ya. Sel lemak dia memproduksi hormon-hormon yang membuat tidak bisa kerja ini Pak, gitu. Sehingga gulanya nggak bisa masuk ke sel. Oleh karena itu obesity, sindrom metabolik itu harus diperbaiki. Dan obatnya apa? Kalau untuk resistensi insulin ini, metformin. Sehingga metformin ini akan membuat sensitif, reseptor ini jadi sensitif terhadap insulin. Insulinnya kan cukup nih, tinggal reseptornya ini dibikin sensitif gitu ya. Maka kalau reseptornya ini sudah sensitif, maka insulin bisa nempel dan akhirnya gula darah bisa masuk gitu. Yang paling banyak adalah akibat obesitas, sehingga terjadi resistensi insulin. Yang kedua ya pada pasien-pasien seperti yang gestasional, PCOS, kemudian yang hamil dengan diabetes itu hampir mirip juga atau fisiologinya. Ya. Kemudian obat-obatan antara yang di Amerika dan yang di kita, boleh slide berikutnya ya, yang agak belakang terus, ya yang ada gambar begini tapi ada nama obatnya berikutnya, terus, ya terus. Nah, ini obat-obatan ini yang di sana dan yang di sini itu sudah hampir sama Pak. Jadi kita pun mengikuti perkembangannya. Nah, apakah beda yang di sana dan yang di sini? Sama Pak, cara kerjanya juga sama. Tapi mungkin dosisnya kita tidak sebesar sana karena badannya lebih gede-gede orang sana, gitu. Kemudian kalau makanannya kan jelas beda ya, tapi makanan orang Asia kan banyak karbonya, di sana mungkin banyak lemaknya, gitu. Obatnya sama, nggak pengaruh, karena ini metabolik.
Sama. Gitu. Cuman rasnya kan beda ya. Ada ras-ras tertentu yang justru dia gampang diabetes. Tadi seperti ras Afrika dan lain-lain itu lebih mudah diabetes. Tapi kalau dari diabetesnya sendiri, patofisiologinya kenapa bisa jadi diabetes tipe 2 itu sama. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, monggo silakan Bapak. Terima kasih dokter, nama saya Yusuf, saya juga penderita diabetes. Yang ingin saya tanyakan dok, tadi dokter menjelaskan tentang hiperglikemia termasuk dampaknya ya, komplikasinya sudah dijelaskan. Kemudian yang saya ingin tanya itu adalah apa bedanya hiperglikemia dengan hipoglikemia ya, karena saya pernah merasakan hipoglikemia. Dan itu pertanyaan saya apa bedanya, terus kemudian dampaknya, komplikasi atau dampaknya itu lebih berbahaya mana hiperglikemia dengan hipoglikemia. Pertanyaan ketiga saya, apa yang menyebabkan timbulnya hipoglikemia? Terima kasih dok. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, jadi kalau boleh ada slide yang hipo sama hiper ya tadi ya. Kembali ke slide yang ada hipo-hiper tadi, yang gejala. Nah, hipoglikemia, hipo itu artinya kurang. Nah, kalau hiper itu artinya lebih. Jadi hipoglikemia itu kalau gula darah di bawah 80. Hiperglikemia gula darah di atas 200. Nah, beda gejalanya kadang kita tidak bisa bedakan. Tapi kalau hipoglikemi itu rasa lapar, kayak orang yang kelaparan ya. Rasa lapar, keringat dingin, berdebar-debar, bahkan ngeleyang, tidak bisa mikir, dan akhirnya bisa sampai pingsan atau koma, bisa terjadi dalam waktu cepat. Kalau hiperglikemia, keluhannya tidak khas. Kalau yang hiperglikemi sampai 400-500 jelas, misalnya pasiennya lemes, kemudian ngantukan, kemudian kadang mual, badannya sakit semua, itu gejala hiperglikemi. Kadang ada yang mual muntah gitu, itu gejala hiperglikemia. Kadang kita tidak bisa bedakan, terutama pada pasien-pasien diabetes yang minum obat ya, kan kita khawatir terjadi gula darah rendah. Tapi ketika merasakan keluhan, waduh ini gula darahku rendah, saya tak makan aja, gitu misalnya gitu. Lebih baik periksa dulu gulanya berapa, karena kadang hiperglikemi, gula darah yang tinggi pun keluhan tidak khas. Nah kalau hipoglikemi keluhannya itu berdebar-debar, keringat dingin, lapar, dan ketika dikasih makan, keluhan itu langsung hilang. Tapi tetap kalau punya alat cek gula, lebih akurat kalau diperiksa gula darahnya. Mana yang lebih berbahaya? Lebih berbahaya dalam waktu singkat ya. Kalau dalam waktu singkat lebih berbahaya hipoglikemia. Lebih berbahaya, karena apa? Bisa sampai kehilangan kesadaran, bisa sampai tidak sadar. Lebih bahaya. Satu itu. Yang kedua, tadi kan berdebar-debar nih. Nah, kalau pasiennya itu sudah ada sakit jantung sebelumnya, kalau dia berdebar-debar, maka itu akan mencetuskan serangan jantung. Karena kan berdebar-debar nih, biasanya jantungnya slow-slow, ini jadi cepat sekali akibat hipoglikemi. Sehingga kita harus membuat pasien sesuai targetnya tanpa terjadi hipoglikemia. Oleh karena itu, kenapa kok makan harus teratur? Karena kita mau kasih obat, dikasih obat kalau nggak makan nanti turun gulanya. Kalau kasih obatnya terlalu ringan, gula darahnya terlalu tinggi, dikasih obat terlalu tinggi dosisnya, gula darahnya turun. Apalagi kalau makannya tidak teratur, kan semakin mempersulit ya. Gitu Pak. Kira-kira. Oh ya, penyebab hipoglikemi. Satu, karena kepada orang diabetes loh ya. Lain dengan pada bukan orang diabetes ya. Pada orang diabetes penyebab hipoglikemi, satu, minum obat tapi tidak makan. Atau dosisnya terlalu gede. Atau ya itu yang paling sering, dosis insulin terlalu besar atau dosis obat terlalu besar, atau dosisnya sudah pas sebetulnya tapi nggak makan. Oleh karena itu kita selalu ingatkan bahwa
kalau gula darahnya sudah stabil ya, dengan obat yang sudah diberikan itu gula darahnya sudah stabil. Tapi habis itu kondisi pasien misalnya lagi diare, lagi perutnya enggak enak, muntah-muntah, otomatis makan kan berkurang ya. Nah pada kondisi itu hati-hati minum obatnya, karena otomatis intake-nya kan berkurang. Kalau obatnya sama, bisa mencetuskan terjadi hipoglikemi. Atau pada kondisi penyakit berat. Penyakit berat, misalnya orang diabetes kemudian masuk ICU karena infeksi berat gitu ya. Nah itu akan mudah terjadi hipoglikemi juga. Jadi kondisi tubuh yang tidak stabil pada sakit berat bisa terjadi hipo, bisa terjadi hiper malah gitu. Jadi tetap harus periksa gula darah supaya lebih akurat. Demikian Pak Yusuf. Ya. Kurang satu pertanyaan, dokter. Oh, satu pertanyaan lagi. Monggo, silakan. Mungkin ganti yang sini, Dok. Iya, mungkin ganti yang sini. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan, saya ini dari keluarga kencing manis. Jadi termasuk ibu saya, saudara saya itu 8, yang 7 itu sudah mendahului kita, tinggal saya satu-satunya, alhamdulillah. Tapi saya ingin tanya bagaimana dengan, ya semua itu Allah ya, tapi bagaimana dengan kondisi anak saya? Apa anak saya nanti bisa ketularan atau bisa sehat seperti saya sampai usia segini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi walaupun keluarga banyak yang menderita diabetes, belum tentu semuanya kena kan. Nah, tapi kalau memang sudah ada riwayat keluarga bibinya, pamannya dengan diabetes, maka semua nggak cuma anaknya langsung ya, tapi ponaan-ponaan semua itu harus mulai jaga lifestyle-nya. Makannya kayak sekarang kan akhirnya yang manis-manis ya banyak ya, minuman manis-manis itu, dulu boba-boba itu kan manis sekali, itu mulai dikurangi. Kemudian yang fast food juga harus dikurangi, itu dari makanan. Kemudian yang kedua olahraganya, aktivitas fisik. Sekarang anak-anak banyak main handphone, banyak main game sehingga banyak duduk. Nah itu juga harus diarahkan, misalnya di motivasi untuk sana futsal atau gimana gitu ya, sehingga tidak sedentary life, duduk-duduk saja. Olahraga juga penting. Kemudian sama berat badan, pengaturan berat badan gitu ya. Ya, nah itu contoh bukti bahwa olahraga itu penting gitu Ibu. Terima kasih. Jadi tidak semua yang keluarganya ada diabetes akan menurun ya Bu ya. Jadi diabetes itu tidak menular. Menurun tadi cuma 20 sekian persen. Jadi punya bakatnya, tapi bakatnya kalau nggak diasah ya nggak jadi diabetes gitu. Ya demikian, terima kasih. Mungkin saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Dokter Kristi, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk dokter yang sudah memberikan pencerahan tentang diabetes. Baik, ini ada informasi sedikit dari ada souvenir untuk penanya. Kami mohon untuk penanya tadi 5 orang, kami mohon untuk maju ke depan guna menerima cindera mata dari Premier. Padahal yang tanya banyak loh tadi. Tapi mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan, udah siang. Penanya yang itu tadi.
Mungkin bisa diatur Mas Tian agak ke tengah. Terima kasih, kami silakan untuk duduk kembali. Pak Widodo mungkin bisa langsung aja dilanjut aja untuk informasi dari Rumah Sakit Premier Surabaya. Rumah Sakit Premier Surabaya menjadi destinasi layanan kesehatan yang unggul di Indonesia. Dengan teknologi yang canggih dan mutakhir, dan didukung tenaga kesehatan yang profesional, kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi filosofi pelayanan kami. Melayani dengan sepenuh hati, memberikan kenyamanan, dan pelayanan yang komprehensif. Bersama kami, Rumah Sakit Premier Surabaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Widodo dari Rumah Sakit Premier Surabaya. Ingin sedikit menyampaikan saja, dan juga sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia semua, terutama kepada Pak Agus selaku Ketua IKA untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sedikit memberikan edukasi tentang kesehatan. Kepada semua jajaran dari PLN, kepada beliau-beliaunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin tadi sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber. Kami ingin menyampaikan satu aja. Untuk Premier Surabaya memang sudah bekerja sama dengan PLN mulai 2019. Di mana PLN sekarang mulai bertransformasi, alhamdulillah kami juga bisa ikut bertransformasi. Tadi disampaikan bahwa untuk pelayanan kesehatan berjenjang mulai PPK 1, spesialis, subspesialis, dan juga konsultan atau profesor. Di Premier Surabaya untuk semua peserta PLN bisa langsung, dalam arti sudah membawa rujukan dari PPK 1 bisa langsung ke spesialis boleh, langsung ke subspesialis boleh, ke konsultan juga boleh, dengan dimana kami sudah sepakati bersama untuk fee-nya semua harga spesialis. Jadi monggo nanti bapak-bapak nggak perlu khawatir atau ibu-ibu sama mau berobat ke Prof A, oh aku harus melalui Dokter Ari dulu. Enggak, jadi bisa langsung ke spesialis sub maupun konsultan. Jadi intinya cuman itu yang ingin kami sampaikan. Selain saya pribadi ini titip pesan tadi mungkin sudah disampaikan tentang pola hidup ya. Pada dasarnya kan kita bisa mengolah ada 3 hal. Yang satu yang pasti mengolah pola pikir, jadi membantu untuk pola pikirnya selalu sehat, selalu positive thinking. Yang kedua pola makan, pola istirahat. Cuman yang ketiga itu yang bahaya, yang kami berharap semua bapak-bapak, ibu-ibu tetap konsisten di 2 pola tadi, yaitu pola pikir yang
bagus, pola makan, pola hidup yang bagus, dan yang ketiga dihindari yaitu kakean pola. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga apa yang bisa diterima hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk PLN, terima kasih untuk Pak Agus mewakili dari IKPLN Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo. Sekali lagi aplaus yang mulia untuk tim dari Rumah Sakit Premier Surabaya.